Sobat TI, pada video kali ini saya, Mila Huriati Fatina, akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang ada di dalam CPU. Tapi apa sih CPU itu? CPU atau Central Processing Unit adalah bagian terpenting dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Atau bisa dibilang bahwa CPU itu adalah otaknya komputer. Nah, tunggu apa lagi sobat? Yuk kelabor! A few moments later. Komponen pertama yaitu hard disk. Hard disk yang pertama yaitu sebagai penyimpan data. Dengan begitu, hard disk akan membantu komputer untuk menyimpan file yang berupa gambar, dokumen, video, dan perangkat lunak. Fungsi hard disk yang kedua yaitu sebagai backup data. Dengan begitu, hard disk akan membantu komputer untuk mencadangkan data, sehingga data tersebut tidak akan hilang. Komponen selanjutnya yaitu kabel SATA. Kabel SATA memiliki kepanjangan yaitu Serial Advanced Technology Attachment. Salah satu fungsi dari kabel SATA yaitu sebagai penghubung yang menghubungkan antara komponen penyimpanan seperti hard disk ke MOBA yaitu motherboard. Selanjutnya kita punya VGA. VGA atau kepanjangannya yaitu Video Graphic Adapter. VGA sendiri berfungsi untuk meningkatkan kualitas dari penerjemahan tampilan sehingga dapat menampilkan hasilnya di layar monitor. Komponen ini adalah fan cooler. Kita semua tahu, saat kita menjalankan CPU, maka lama-lama akan terasa panas, bukan? Itulah fungsi dari fan cooler. Fungsi dari fan cooler sendiri yaitu untuk mendinginkan hardware seperti motherboard dan CPU. Komponen selanjutnya yaitu card reader. Card reader memungkinkan perangkat seperti komputer untuk membaca dan menulis data ke memory card. Contoh dari memory card yaitu SD card. Komponen selanjutnya yaitu disk drive. Fungsi pertama dari disk drive yaitu membaca disk, yaitu seperti CD, DVD, dan Blu-ray, sehingga dapat ditampilkan di komputer. Selain itu, dengan adanya disk drive, kita dapat memindahkan data dari komputer ke sebuah disk sehingga menjadikan disk tersebut sebagai percadangan data. Fungsi pertama dari power supply yaitu mengubah tegangan eksternal menjadi tegangan listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik yaitu komputer. Fungsi kedua dari power supply yaitu mengatur dan menjaga stabilisasi tegangan agar sesuai dengan
spesifikasi perangkat. Lalu fungsi power supply yang ketiga yaitu melindungi perangkat dari kerusakan akibat kelebihan tegangan dan short circuit. Nah, setelah beberapa komponen di atas, kita akan masuk ke komponen inti. Kenapa saya sebut inti? Karena komponen ini adalah otaknya dari CPU. Apa itu? Motherboard, atau bisa kita singkat dengan MOBA. Lebih jelasnya lagi, MOBA adalah papan sirkuit cetak terbesar dalam rangka mesin. Papan ini mendistribusikan listrik dan memfasilitasi komunikasi antara CPU, RAM, dan komponen-komponen lainnya yang ada dalam perangkat keras komputer. Fungsinya yang pertama yaitu mendistribusikan tegangan listrik yang berada dari power supply ke perangkat-perangkat yang membutuhkan. Bukan hanya itu, MOBA juga menyediakan slot ekspansi untuk menghubungkan perangkat tambahan seperti speaker, monitor, dan keyboard. Selain itu juga menyediakan soket tempat peletak CPU agar CPU tersebut aman. Selanjutnya yaitu untuk memfasilitasi komunikasi antar komponen-komponen di perangkat komputer. Selain itu juga mengatur aliran daya. Nah, MOBA ini juga memiliki komponen-komponen. Di antaranya yaitu selanjutnya ada audio line, yaitu sebagai penghubung antara komputer dengan perangkat audio seperti headphone, mic, speaker, dan lain sebagainya. Komponen selanjutnya yaitu memory slot. Memory slot berfungsi sebagai tempat pemasangan dari memory card, yaitu RAM. Selanjutnya ada coin cell, yaitu menyediakan daya kelanjutan chip CMOS yang menyimpan informasi sistem yang penting. Biasanya berbentuk koin ya. Port selanjutnya ada dua, LAN port yang berada di atas pada biasanya, yang kedua yaitu USB port. Seperti namanya, LAN port berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal sehingga memungkinkan komunikasi dengan perangkat lain yang berada di jaringan yang sama. Ini misalnya kita mau menggunakan sinyal koneksi Wi-Fi untuk mengakses internet. Lalu USB port seperti namanya untuk menghubungkan USB atau mungkin perangkat lain seperti mouse, keyboard, printer, dan kamera ke komputer.